navigasi kelautan, pemujaan pada leluhur, dan kemampuan memahat benda-benda religi, keterampilan pengolahan logam, ragam ornamen, dan alat musik, serta sistem ekonomi barter. Dengan berbagai kepandaian tersebut, masyarakat prasejarah Nusantara berhasil membentuk penataan masyarakat yang teratur. Kehidupan sosial masyarakat prasejarah Nusantara berpusat pada suatu bentuk religi, berupa pemujaan arwah para leluhur. Sebagai manifestasi penghormatan pada leluhur, dibangunlah situs-situs megalitik di dataran tinggi yang diyakini sebagai tempat bersemayam arwah leluhur. Seperti terlihat pada situs Gunung Padang yang telah berusia sekitar 10.000 tahun, lebih tua dari peradaban Mesopotamia yang berusia 8.000 tahun. Beberapa warisan peradaban ini merefleksikan pertautan antara rasionalitas dan spiritualitas yang telah dicapai masyarakat Nusantara prasejarah. Tatanan masyarakat yang mampu memilah dan memilih dalam menerima pengaruh luar yang dianggap positif adalah cerminan masyarakat beradab. Kondisi masyarakat Nusantara yang beradab ini memudahkan masuknya pengaruh dari dua kebudayaan besar di Asia, yaitu India dan Cina, yang membawa pengetahuan mengenai aksara dan membuat Nusantara meninggalkan era prasejarah. Di awal Masehi, penduduk Nusantara mulai berdagang dengan niagawan dari Cina dan India. Tidak hanya bertukar barang dan persembahan, penduduk Nusantara juga menerima berbagai pengaruh kebudayaan, terutama dari India. Ada 3 anasir kebudayaan baru yang membuat nenek moyang bangsa Indonesia dapat dengan mudah mengembangkan peradabannya dalam era sejarah, yaitu agama Hindu dan Buddha, sistem penghitungan angka tahun, serta penggunaan aksara Pallawa. Dengan adanya 3 anasir kebudayaan tersebut, penduduk Nusantara mulai menuliskan tinta emas peradaban sebagaimana tercermin dalam sejarah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Peradaban Nusantara yang tumbuh di era kerajaan ini dilanjutkan saat agama Islam masuk ke Nusantara. Pada era kerajaan Islam, terjadi pembaruan antara sistem religiusitas dengan berbagai tata kehidupan masyarakat. Pada tabel ini, kita dapat melihat beberapa capaian peradaban yang terjadi di zaman Hindu-Buddha yang tetap dipertahankan oleh kerajaan Islam. Hal ini menunjukkan warisan peradaban bercampur secara harmonis dan saling melengkapi. Dalam perspektif sejarah kebudayaan, kedatangan bangsa Eropa ke Kepulauan Nusantara juga membawa hal-hal positif yang memberikan sumbangan penting dalam perkembangan peradaban Nusantara. Berbagai hal positif tersebut, diantaranya penggunaan aksara Latin, sistem penghitungan kalender Masehi yang diterapkan sampai sekarang, agama Kristen, sistem pendidikan modern di sekolah, sistem administratif pemerintahan yang teratur. Selain membawa nestapa dan penderitaan yang berkepanjangan, di sisi lain, kolonialisasi Barat di Nusantara juga dapat membangkitkan semangat bangsa Nusantara mempersiapkan diri memasuki periode modern yang lebih maju dalam pergaulan internasional secara luas.
kita telah melihat sejarah panjang peradaban Nusantara. Keragaman yang kita miliki adalah karunia Tuhan, dan peradaban yang kita nikmati saat ini adalah hasil perjalanan panjang, proses pertukaran pengetahuan, dan nilai budaya dari berbagai bangsa. Mari kita jaga dan kita rawat keragaman budaya Nusantara sambil membuka pikiran pada nilai baru yang dapat memberi manfaat bagi kemajuan bangsa kita, Indonesia. Mari kita jadikan sejarah peradaban dan bangsa sebagai sumber kreativitas dan referensi pengetahuan dalam membangun peradaban Indonesia di masa depan. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Baiklah teman-teman mahasiswa baru Universitas Indonesia, baru saja kita saksikan bersama video jejak peradaban Nusantara Indonesia. Luar biasa ya Mas Reska ya. Jadi artinya bahwa selain kita jaga harus dirawat juga ya. Karena keanekaragaman ini dan keberagaman ini menjadi satu kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Itu yang paling penting ya Sasti. Betul sekali. Dan tadi dari video tadi kita mengetahui juga ternyata Indonesia adalah peradaban tertua di dunia. Nah, maka ini dari itu penting sekali gitu ya. Ini sudah unggul sebenarnya Mas Reska. Jadi tinggal kita sebagai generasi penerus bangsa harus punya semangat yang sama juga. Itu yang paling penting. Nah, kita langsung saja akan melakukan pendalaman materi dalam kuliah umum kali ini. Silakan Sasti. Ya, langsung saja kita dalami bersama adik-adik mahasiswa kuliah umum Sejarah Peradaban Nusantara oleh Dr. Ali Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, para hadirin yang saya hormati, dan tentunya juga para mahasiswa baru. Pada kesempatan istimewa ini, saya akan menyampaikan sejarah peradaban Nusantara. Lintasan sejarah peradaban Nusantara masa lalu sangat penting untuk diketahui, untuk menyadari posisi berdiri kita pada masa kini, sekaligus dapat membuat proyeksi masa depan. Indonesia atau dahulu disebut Nusantara sejak lama memiliki lingkungan alam yang memberi kemudahan dan kenyamanan penduduknya. Nusantara juga terletak di persilangan dunia yang strategis untuk dilintasi. Berikutnya, di tempat ini bertemu para manusia dari berbagai penjuru dengan berbagai upaya yang dituju. Di tempat inilah bersemai kebudayaan bahkan peradaban yang turut mewarnai kisah dunia. Penghunian Nusantara tergolong tua di dunia, dapat ditarik mundur sampai sekitar 2 juta tahun yang lalu, yakni pada masa prasejarah, periode ketika manusia belum mengenal huruf atau aksara. Periode tertuanya disebut Paleolitik atau zaman batu tua. Saat itu terdapat makhluk yang belum sepenuhnya dapat disebut sebagai manusia, yakni manusia purba, Pithecanthropus erectus atau Homo erectus. Jenis ini fosilnya juga ditemukan di beberapa wilayah di dunia. Saat itu dunia mengalami zaman es, diselingi zaman es mencair, sehingga air laut kadang naik tinggi atau turun sangat rendah. Kondisi alam sedemikian ekstrim, Nusantara pun terkena imbasnya. Kadang terbentuk jembatan daratan dan kadang antar pulau terpisah oleh lautan. Fakta penelitian menunjukkan dari seluruh penemuan fosil Homo erectus di dunia, lebih dari 50%-nya ditemukan di Nusantara. Misalnya di Sangiran. Ini indikasi Nusantara merupakan wilayah yang memiliki daya tarik tergolong ideal dan memberi peluang hidup yang lebih besar bagi penghuninya. Penemuan Homo floresiensis yang berukuran kecil, sehingga sering disebut hobbit, mengguncangkan dunia ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah karena laut di sekitar Sulawesi dan Flores tampaknya tidak pernah surut dan tidak pernah menjadi jembatan daratan. Bagaimana bisa manusia purba sampai ke sana? Penelitian prasejarah terkini yang dilakukan oleh peneliti-peneliti asing bahkan menunjukkan lukisan gua prasejarah di Indonesia atau di Sulawesi merupakan salah satu yang tertua di dunia. Selanjutnya, pada masa prasejarah, masih di zaman Neolitik atau zaman batu baru, pada saat itu semakin banyak interaksi masyarakat Nusantara dengan masyarakat di Asia daratan dan Asia kepulauan. Masyarakat Nusantara memiliki kepribadian tersendiri
dengan menyerap berbagai pengaruh yang masuk, kemudian diolah lebih lanjut sehingga menjadi lebih indah dan lebih maju. Istilahnya adalah local genius atau cerlang budaya, yakni daya kreasi atau dalam istilah masa kini mungkin adalah kemampuan berinovasi. Contohnya adalah alat pertanian untuk mencangkul yang disebut beliung persegi, yang juga terdapat di berbagai belahan dunia. Namun di Nusantara, alat batu tersebut dibuat menjadi lebih bagus, lebih indah, sehingga dapat pula menjadi perhiasan atau permata prasejarah, serta menjadi alat tukar dalam ekonomi barter. Beliung persegi Indonesia sangat halus permukaannya dan berkilau, serta tekstur batuannya terlihat jelas sehingga menjadi lebih indah. Pada masa berikutnya, masih di masa prasejarah, khususnya budaya megalitik atau batu besar, peradaban menjadi semakin tampak jelas. Peradaban atau civilization adalah kebudayaan yang sifatnya halus, maju dan indah, seperti kesenian, ilmu pengetahuan, adat, sopan santun, pergaulan, organisasi, teknologi, dan lain sebagainya. Kita mengenal Ring of Fire, atau rangkaian gunung berapi yang melintasi Nusantara, yang terkadang memberi bencana akibat gempa, tanah longsor, dan letusan gunung berapi. Namun di lokasi itu pula lah terdapat pemandangan indah dan potensi sumber daya mineral termasuk tambang emas. Ternyata banyak tambang emas di masa kini bukan ditemukan pada zaman Jepang, bukan ditemukan pada zaman kolonial Belanda, tetapi jauh sebelumnya. Pada masa prasejarah, masyarakat telah menggunakan emas dan tinggal di dekat sumber daya emas. Lokasi penemuan menhir atau tugu batu, punden berundak atau bangunan bertingkat, umumnya dekat dengan lokasi penambangan emas. Mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Padang, Bengkulu, Lampung, Banten Selatan, Sukabumi, dan seterusnya, sampai Banyuwangi, Bali, Lombok, bahkan sampai Papua, kita menemukan bangunan-bangunan megalitik di sana. Salah satu bangunan megalitik terkenal adalah situs punden berundak Gunung Padang di Cianjur, yang hanya berjarak 4 km dari tambang emas. Penelitian terakhir di situs ini menunjukkan bahwa terdapat usia 5.200 tahun sebelum Masehi. Sekedar informasi, piramida di Mesir dibuat pada sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Jika kita melihat banyaknya batuan di situs Gunung Padang, itu menunjukkan teknologi menyusunnya sudah sangat tinggi dan ada budaya gotong royong di sana. Masyarakat juga melakukan aktivitas religius, ya, dan ada kegiatan yang sangat harmonis dengan lingkungan alam. Bangunan situs Gunung Padang sangat besar sehingga merupakan yang terbesar di Asia Tenggara, bahkan di Asia, dan yang pasti lebih luas jika dibandingkan Stonehenge di Inggris. Tidaklah berlebihan kiranya jika J.L.A. Branders, peneliti Belanda, menyampaikan bahwa sebelum masuknya pengaruh India atau Hindu, telah terdapat 10 kepandaian penduduk Nusantara, yaitu wayang, gamelan, metrik atau irama, serta perhitungan tersendiri dan juga batik. Tidaklah mengherankan kiranya jika UNESCO ketika kita di zaman modern ini mengajukan sebagai warisan budaya dunia tak benda dengan segera menyetujuinya, karena wayang, gamelan, dan batik sudah merupakan budaya Nusantara sejak lama. Juga dikenal namanya pengerjaan alat logam, ya, di situs-situs megalitik ditemukan misalnya benda-benda perunggu dan juga topeng emas. Ya. Kita juga sudah mengenal mata uang tersendiri, teknologi pelayaran yang lumayan, astronomi dan juga navigasi, serta penanaman padi di sawah. Singkatnya, Branders ingin menyatakan bahwa sebelum India datang, masyarakat telah membentuk pemerintahan yang sangat teratur. Pada masa berikutnya, yaitu pada masa Hindu dan Buddha, salah satu sumbangan peradaban India ke Nusantara adalah aksara atau huruf, yakni Pallava, sehingga pada sekitar abad keempat Masehi mulai terdapat temuan berupa prasasti. Prasasti tertua sejauh ini ditemukan di tepi Sungai Mahakam, Kutai, Kalimantan Timur. Prasasti ini menyebutkan ada 3 generasi penguasa, yakni Raja Mulawarman, kemudian bapaknya yang bernama Aswawarman, dan kakeknya yang bernama Kudungga. Nama menggunakan kata Warman jelas menunjukkan pengaruh India. Namun, Kudungga adalah nama asli Nusantara. Hal ini menunjukkan bahwa telah ada semacam kerajaan
sebelum masuknya pengaruh India ke Nusantara. Kerajaan ini sendiri memiliki pola pemukiman yang sama dengan prasejarah, yakni dekat dengan sumber emas, lalu dihubungkan dengan sungai besar dan mempunyai akses ke laut lepas. Pola serupa terdapat di Kerajaan Tarumanegara di Jawa dan Kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Berikutnya, masih pada masa Hindu dan Buddha, perluasan penghunian masyarakat juga mencakup bagian tengah daratan dan mengembangkan budaya agraris, sehingga terdapat kerajaan-kerajaan yang besar dan kuat, seperti Kerajaan Mataram dan Kerajaan Majapahit. Peradaban semakin berkembang dan maju, misalnya teknologi pembuatan candi yang besar, tatanan sosial yang terorganisir, ekonomi yang berinteraksi dengan mancanegara atau antar bangsa, tatanan hukum, kesehatan, kesenian, dan lain sebagainya. Toleransi antar umat beragama juga berkembang baik pada masa ini. Salah satu relief di Candi Borobudur yang berada di tengah daratan Jawa Tengah adalah motif perahu. Hal ini memberikan indikasi bahwa budaya maritim tetap dikembangkan lebih lanjut. Berikutnya, pada masa Islam, relasi dan interaksi antar wilayah di Nusantara semakin berkembang erat. Kerajaan-kerajaan Islam di barat, tengah, dan timur Nusantara mengembangkan komoditas rempah, jalur rempah, memperdagangkannya, dan menjualnya sampai keluar Nusantara. Para pedagang, pelaut, dan berbagai lapisan masyarakat di berbagai negara datang ke Indonesia, misalnya dari Cina, Arab, Persia, Tamil, Vietnam, bahkan bangsa Eropa seperti Portugis dan Spanyol. Suasana interaksi dan perdagangan dengan suasana yang saling menghormati dan saling menghargai terjadi, sehingga kita lebih nyaman menyebutnya sebagai budaya bahari, budaya yang minim konflik dalam berinteraksi, budaya yang mengandung arti elok dan indah, ketimbang budaya maritim yang terkesan saling menaklukkan dan saling menguasai. Berikutnya, pada masa yang sama, teknologi pembuatan perahu atau kapal juga telah berkembang di Nusantara. Penelitian terakhir menunjukkan telah ditemukan kapal berukuran panjang 24 meter di situs Lambur, Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur, Jambi. Ukuran seperti ini mampu melayari samudra antar benua. Dalam naskah-naskah kuno berbahasa Arab bahkan disebutkan perahu dari Zabak telah berlayar sampai ke pelabuhan Siraf di Timur Tengah. Kerajaan Zabak atau kadang disebut Zabai diperkirakan terdapat di Jambi saat ini. Akhirnya, tibalah saatnya era penjelajahan dunia di masa berikutnya oleh bangsa Eropa sekitar abad ke-14, 15, dan 16 Masehi. Di wilayah yang dituju orang Eropa, sebenarnya telah ada penduduknya. Di Amerika misalnya, saat Columbus datang, telah ada bangsa atau penduduk Indian. Namun biasanya penduduk Indian digambarkan sebagai bangsa yang primitif, barbar, dan liar. Seperti dalam ilustrasi-ilustrasi yang berkembang, ketika para penjelajah Eropa datang, mereka seperti mendongak, dan bangsa yang didatangi seperti terkagum-kagum. Bagaimana dengan ilustrasi ketika Cornelis de Houtman ya, pada masa berikutnya ya, datang dari Belanda, tiba ke Banten pada tahun 1596. Harus diingat bahwa Banten pada masa itu telah ada penduduknya, telah ada kerajaan, telah ada kebudayaan yang maju, atau peradaban kota dengan benteng yang mengelilingi kerajaan. Sehingga Cornelis de Houtman pun dalam beberapa ilustrasi digambarkan menunduk hormat saat bertemu Sultan Banten. Cornelis de Houtman dan kemudian VOC inilah yang merusak tatanan kebudayaan dan peradaban di Nusantara. Mereka ingin menguasai perdagangan secara monopoli dengan kekerasan bersenjata. VOC mampu meraup kekayaan yang besar. Sebagai ilustrasi, ya, Belanda menjadi salah satu kerajaan atau negara terkaya saat itu. Dapat dibayangkan, meskipun kadang sukar dibandingkan dengan kondisi pada masa lalu dan masa kini, kekayaan VOC jika dibandingkan dengan gabungan perusahaan modern saat ini, tetaplah VOC yang terkaya. Singkat cerita, terjadilah penjajahan selama ratusan tahun yang meluluh lantakkan masyarakat Nusantara.
Pada tahun 1945, persatuan masyarakat di Nusantara akhirnya mampu menghasilkan kemerdekaan Indonesia. Para founding fathers dan founding mothers telah berjuang. Saatnya tugas kita, terutama Anda, mahasiswa dan mahasiswi, generasi muda, sebagai manusia dan bangsa tentu selalu menghadapi cobaan dan tantangan. Satu persatu dapat diatasi. Bangsa dan negara ini terus tumbuh, berkembang, dan diharapkan akan terus menjulang. Pada masa lalu, nenek moyang kita menunjukkan mereka mampu. Pada masa kini, apakah kita mau? Jika kita mau, maka pada masa nanti kita akan maju. Lintasan peradaban mengajarkan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan. Kita memiliki sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai penguasaan pengetahuan dan teknologi dengan tetap memanfaatkan secara arif dan bijaksana sebagai anugerah Sang Pencipta. Dengan menjunjung persatuan Indonesia, kita wujudkan kemakmuran bangsa, sekaligus memberi warna indah pada dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan Dr. Ali Akbar atas kuliah umumnya dan sudah bergabung bersama kita secara virtual Dr. Ali Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Ali, ini luar biasa sekali. Saya dan Sasti juga ikut menyimak tadi kuliah umum yang disampaikan Pak Ali terkait dengan peradaban Nusantara. Nah, kali ini Pak Ali sudah ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa ya, Sasti ya? Betul sekali. Dan tadi kalau misalnya mendengarkan penjelasan dari Pak Ali, kita seperti ditarik ke era-era awal peradaban Nusantara ya Mas Reska ya? Betul sekali. Kita mengenal lebih dekat dan lebih jauh lagi terkait dengan peradaban Nusantara. Ternyata begitu indahnya keberagaman yang ada di Indonesia. Itu yang paling penting ya Sasti ya? Betul sekali Mas Reska, dan saya rasa semua mahasiswa baru Universitas Indonesia juga ikut menikmati jalani kuliah umum sampai-sampai ini antusiasme sekali. Ada beberapa pertanyaan Pak Ali dari beberapa mahasiswa UI yang ingin ditanyakan kepada Pak Ali Akbar nih. Salah satunya ada dari Grace, ini Fakultas Ekonomi Bisnis UI. Pak Ali, pertanyaan adalah kita sudah melihat bagaimana sebenarnya leluhur atau manusia Nusantara dari zaman prasejarah sampai zaman sekarang terkenal dengan kepandaian dan kreativitas yang tinggi, di mana terbukti dari peninggalan-peninggalan yang ada. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita mengembangkan kemampuan tersebut dalam kehidupan di zaman milenial ini, dan partisipasi apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa Universitas Indonesia dalam melestarikan berbagai peninggalan sejarah yang masih ada? Luar biasa ini ya pertanyaan dari Grace dari Fakultas Ekonomi Bisnis UI. Dan ini kita langsung saja kali ya Pak Akbar ya, kita bacakan pertanyaan yang kedua. Ini dari Fakultas Psikologi, ada mahasiswa dengan nama Mbak Fathia Ateh. Pertanyaan adalah bagaimana caranya mengapresiasi kebudayaan Nusantara di era sekarang. Nah, ini pas sekali. Kedua pertanyaan ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Silakan Pak Ali Akbar untuk ditanggapi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini benar nih mahasiswa UI nih, pertanyaannya susah-susah. Saya mengucapkan selamat pada para mahasiswa baru, selamat bergabung dengan Universitas Indonesia. Saya coba jawab ya, mudah-mudahan berhasil. Ya. Yang pertama dari Grace dari FEB, ya jadi memang betul ya bahwa kita ini bangsa yang terkenal dengan kreativitasnya ya, dan itu sudah ya mungkin istilahnya sudah mendarah daging ya, sudah ada dalam gen kita begitu ya. Nah, tetapi bagaimana dengan zaman sekarang ya? Nah, modal itu yang penting harus kita ketahui dulu. Jadi begini, ada masyarakat ya atau manusia Indonesia yang belum percaya diri gitu ya. Karena terutama kan melihat kondisi sekarang mereka gitu ya. Kondisi sekarang kondisinya biasa saja begitu ya. Tetapi dengan melihat lintasan sejarah peradaban bangsa sebenarnya kita punya kreativitas yang sangat tinggi ya. Itu jadi yang paling pertama diingat adalah kita harus percaya diri dulu ya, percaya diri terlebih dahulu ya. Lalu yang kedua, kita mencermati ke kondisi sekarang, peluang-peluang apa yang bisa kita masuki begitu ya. Jadi mau tidak mau kita harus bersanding dengan teknologi ya. Kita harus melihat konstelasi dunia dan lain sebagainya ya. Jadi itu yang kurang lebih jawabannya untuk Grace ya. Nah, yang kedua dari tadi namanya agak susah saya tangkap ya. Dari Fathia Ateh, Pak Ali. Fathia dari psikologi kalau tidak salah ya. Bagaimana apresiasi ya? Apresiasinya tentu kita harus memberi penghargaan ya atau penghormatan kepada nenek moyang kita ya. Bagaimanapun
mereka telah berjuang, mereka telah berbuat, ya. Banyak peninggalan yang tersebar dari Aceh sampai Papua. Nah itu kalau bisa kita lestarikan, kita jaga. Itu bukti-bukti bahwa kita pernah unggul, ya, peradaban kita pernah maju. Tetapi apresiasi yang jauh lebih penting itu adalah kita menciptakan peradaban baru, ya, peradaban baru yang lebih unggul, yang lebih indah, ya, yang lebih menghargai kemanusiaan sekaligus memberi warna indah pada dunia. Kurang lebih itu jawabannya, mudah-mudahan dapat menjelaskan pertanyaan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ali Akbar. Mudah-mudahan Grace dan juga Fatia ini tidak hanya disimak gitu ya penjelasan dari Pak Ali Akbar, Betul. tetapi juga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan menghargai keberagaman yang ada ya. Betul sekali, tadi Pak Ali sempat menjelaskan bahwa kita sebagai mahasiswa baru, tentunya khususnya bagi para maba UI ini harus percaya diri dengan sejarah sebagai referensi untuk mengembangkan diri atau karakter development ya. Jadi silahkan bagi para mahasiswa baru UI mencermati kuliah umum semua di sini, karena apa yang sudah ada adalah ini bekal untuk menciptakan peradaban baru yang lebih unggul. Jadi artinya bahwa memang segala pelajaran dan pengalaman yang diraih selama Kamaba ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sesuai dengan tema besar kita dalam Kamaba UI di 2021 ini adalah Satu karena beda. Ya, Sasti, ini semangatnya luar biasa sekali dari pagi tadi hingga saat ini, dan kali ini kita akan masih mengikuti kuliah umum berikutnya, atau masih ada pertanyaan lagi? Ini sepertinya antusiasnya luar biasa ya, sekali ya meski terkait dilakukan dengan secara virtual. peradaban sejarah. Ada satu pertanyaan lagi? Oke. Baik. Pak Ali, punten Pak, ada satu pertanyaan lagi ya Pak ya? Baik, sembari dipersiapkan satu pertanyaan lagi. Memang kita kalau berbicara mengenai peradaban Nusantara ini perlu sekali dipahami terutama di generasi saat ini ya Sastia. Benar sekali. Dan kita masih menantikan pertanyaan yang masuk di kolom chat dari YouTube itu sendiri. Nah, ini pertanyaannya. Wah, sangat spesifik ini pertanyaannya Pak Ali. Pertanyaannya dari Fatihah lagi, mengapa emas menjadi daya tarik sejak dulu? Apakah sifat natural manusia yang suka sesuatu yang berkilauan atau hal lainnya? Wow, silakan Pak Ali dijawab. Ya, terima kasih. Jadi memang emas itu sangat penting ya, sangat penting dan selalu dicari oleh manusia. Meskipun akhirnya ada logam-logam atau mineral baru yang kemudian ditemukan ya di era-era berikutnya. Tetapi emas itu punya karakter yang unik. Dia itu tergolong langka, itu yang pertama. Lalu yang kedua, dia itu tidak berkarat sepertinya ya. Tidak maksudnya nanti warnanya jadi kusam begitu ya, tidak ya. Dia tetap warnanya tetap berkilau. Tapi yang paling karakteristik yang ketiga yang paling dicari itu adalah karena dia istilahnya empuk ya, mudah dibentuk, sehingga dia bisa ditempelkan atau dilekatkan ke logam lainnya, terus dia diperhiasan dan lain sebagainya ya. Itu poinnya ya. Sementara mineral lain atau logam lain itu ada yang terlalu keras sehingga sukar untuk dibentuk. Nah, tapi yang poin yang patut kita ingat adalah Nusantara ya atau Indonesia itu kaya sekali tadi ya, hampir semua pulau itu mengandung emas, dan disitulah terjadinya peradaban-peradaban lama. Hampir semua peradaban lama yang megalitik, yang ketika itu manusia membuat bangunan besar itu ditaruh dekat sekali ya, dekat dengan sumber daya emas. Jadi mereka mengambil ya, terus menggunakan, terus mendistribusikan, terus akhirnya makmur, lalu membangun bangunan-bangunan besar sebagai ucapan terima kasih kepada yang kuasa. Nah, sekali lagi poin saya adalah kita juga di zaman sekarang harus mencari gitu ya sumber-sumber baru, dalam artian tidak harus emas ya, tidak harus emas, tetapi kita harus punya sumber daya tertentu yang akhirnya dapat kita gunakan untuk membangun peradaban baru. Terima kasih, kurang lebih itu. Baik, terima kasih Dr. Ali Akbar yang telah berbagi pandangan kepada seluruh mahasiswa baru Universitas Indonesia. Boleh dong tepuk tangan yang paling meriah untuk Dr. Ali Akbar. Kita tepuk tangan secara virtual ya Saskia. Ya. Terima kasih Pak Ali, dan juga terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan pertanyaan pada kuliah umum kali ini. Sasti, kalau tadi kita sudah mendengarkan kuliah umum dari Pak Ali Akbar, kali ini kita juga akan mengajak para mahasiswa baru untuk mengikuti kuliah umum berikutnya yang tentunya topiknya
tidak kalah menarik dengan topik yang sebelumnya. Karena kali ini kita akan mengajak para mahasiswa untuk mengikuti kuliah umum terkait dengan genetika bangsa Indonesia yang akan disampaikan oleh Profesor Herawati Supolo, peneliti Lembaga Biologi Molekuler Eijkman atau Lembaga Eijkman. Tapi sebelumnya kita akan ajak para mahasiswa untuk menyaksikan tayangan berikut ini terkait dengan genetika bangsa Indonesia. DNA kita menyimpan sejuta kisah. Kisah tentang petualangan dan kemenangan. Kisah yang merentang dari hutan rimba, gurun pasir, hingga gunung es selama ribuan tahun dan ribuan generasi. Jutaan kisah dan peristiwa yang membentuk kita sebagai manusia Indonesia. Aneka Gen, satu Indonesia. Geneka Tunggal Ika. Beginilah gambaran proses evolusi genetika manusia dalam perspektif ilmu pengetahuan. Manusia pada dasarnya berkerabat dekat. Hanya sedikit yang membedakan kita satu dengan yang lain. Adapun perbedaan yang sedikit itu, yang justru menjadikan kita unik setiap individunya. Dan keunikan ini tercatat secara presisi di dalam DNA kita. DNA adalah informasi genetik di dalam sel yang tersusun sepanjang 3 miliar huruf cetak. Jika seluruh huruf DNA ini dicetak pada kertas A4, maka hasil cetaknya akan menumpuk setinggi Monas. Informasi yang dibawa genom manusia memungkinkan kita untuk mengetahui sifat-sifat keturunan, termasuk penyakit bawaan dan asal-usul nenek moyang. Didukung teknologi terkini, Lembaga Eijkman menggagas proyek Genom Indonesia yang bertujuan untuk menjawab sebuah pertanyaan besar. Dari mana asal manusia Indonesia? Dengan memahami asal-usul manusia Indonesia, kita akan memahami jati diri kita sebagai bangsa dan mampu memahami satu sama lain di dalam lingkar kebinekaan. Dari sudut pandang genetika, kita dapat menelusuri asal-usul nenek moyang melalui 3 penanda, yaitu penanda yang dibawa oleh ibu atau maternal. Kemudian penanda yang diturunkan ayah kepada anak laki-lakinya melalui kromosom Y, serta penanda yang dibawa kedua orang tua atau DNA autosom. Ketiga jejak DNA ini membawa kita pada perjalanan panjang nenek moyang manusia modern atau Homo sapiens dari Afrika yang menyebar ke seluruh dunia. Di sini, kita juga dapat melihat arti penting Nusantara pada pembentukan peradaban dunia, yaitu sebagai jembatan yang menghubungkan Asia dan Pasifik. Temuan genetika ini juga sejalan dengan temuan arkeologis yang mencatat bahwa Homo sapiens sampai ke Kepulauan Nusantara pada periode 60.000 tahun yang lalu. Jejak genetika ini juga tergambar dari kesamaan desain rumah tradisional suku-suku yang masih mempertahankan tradisinya di Papua hingga Ethiopia. Selanjutnya, data genetik menunjukkan adanya gelombang migrasi lanjutan ke bumi Nusantara. Gelombang migrasi kedua merupakan penutur bahasa Austroasiatik yang berasal dari Yunan dan Asia Timur. Gelombang migrasi ketiga berasal dari penutur Austronesia yang membawa kultur pertanian.
Dan gelombang migrasi keempat berasal dari India dan Cina melalui kultur perdagangan yang membawa Nusantara memasuki masa sejarah. Sampai di sini, muncul sebuah pertanyaan penting. Apakah ada jejak pembauran genetik? Ataukah setiap bangsa yang datang akan mengusir bangsa yang sudah ada? Jawabannya ada di keragaman Indonesia. Secara kasat mata, kita dapat melihat pembauran kebudayaan yang saling menggenapi dan melengkapi. Ketika bermigrasi dulu, leluhur kita membawa bahasanya sebagai penutur pengetahuan secara lisan. Hingga saat ini, mayoritas penduduk Indonesia berbicara dengan rumpun bahasa Austronesia. Temuan penelitian yang dilakukan Eijkman Institute memperlihatkan kemiripan terminologi di antara penutur Austronesia dengan variasi yang menunjukkan adanya pembauran linguistik. Bukti-bukti genetik turut menunjukkan evolusi pembauran manusia Nusantara sejak ribuan tahun lalu. Secara umum, kekerabatan penduduk Nusantara dapat dikelompokkan berdasarkan kromosom Y. Dari sisi parental, kita dapat melihat variasi komponen genetik leluhur pada populasi regional. Di sini, terlihat jelas pembauran genetik yang diterima penduduk Nusantara. Jadi dapat disimpulkan bahwa gen manusia Nusantara merupakan hasil persilangan berbagai genetik manusia yang ada di dunia. Kita adalah hasil pembauran genetik dan interaksi kebudayaan yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Kita beragam sejak DNA, tapi kita semua setara. Soal unggul atau tidak, tergantung dari kreativitas kita, bukan dari DNA ataupun genetiknya. Di sini terlihat genetika bangsa Indonesia, bukan genetika rendah, tapi gen yang setara dengan bangsa-bangsa lain yang saat ini terlihat unggul. Jika dilihat dari penelusuran jejak peradaban bangsa Nusantara, terlihat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa yang hebat, memiliki peradaban tinggi. Artinya, genetika peradaban bangsa Indonesia adalah bangsa yang unggul. Mari kita jaga keberagaman Nusantara, karena persatuan ada di dalam DNA kita. Baik, kita jaga keberagaman Nusantara. Itu tugas kita ya Sastia, terutama bagi mahasiswa baru Universitas Indonesia. Nah, kalau tadi kita telah melihat video terkait dengan genetika bangsa Indonesia, kali ini langsung saja kita ikuti kuliah umum kepada Prof. Herawati. Kami persilakan. Selamat pagi para mahasiswa baru tahun 2021-2022. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat. Apa yang saya kemukakan hari ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh kita semua, bahwa teknologi biologi molekul terbarukan telah dapat menguak teka-teki dari mana kita berasal dan siapa kita adanya. Ilmu biologi molekuler telah membantu pedalaman kita mengenai evolusi, tidak hanya kaitannya dengan manusia, dibantu dengan teknologi informasi, antropologi, arkeologi, dan sosial budaya. Pada pagi hari ini yang berbahagia, di sela kegundahan hati kita karena pandemi, berbicara mengenai genetika bangsa Indonesia yang menghasilkan suatu kesimpulan aneka gen satu Indonesia, pasti sangat mencerahkan. Nah, saya ingin kita berbicara lanjut nantinya tentang genetika, tapi coba sekarang kita baca dulu bersama tulisan dari Romo Mangun yang mencerminkan bahagia menjadi Indonesia. Tanah air ada di sana, di mana ada cinta dan kerendahan hati.
di mana tidak ada manusia satu menginjak manusia lainnya. Tanah air kita tetap Indonesia dengan segala keragamannya. Jadi sebenarnya puisi pendek ini seharusnya menjadi pemahaman kita mengenai bangsa Indonesia. Dan dari saya, perkenalannya adalah mengenai genetika bangsa Indonesia. Nah, apa yang menjadikan Indonesia itu Indonesia? Sebelum Suwardi Ningrat menyebut Indonesia sebagai identitas politik pada awal abad 20, Indonesia itu hanya merujuk suatu wilayah geografis, bukan etnografis atau budaya terlebih politik. Bagaimana menjelaskan sekelompok masyarakat yang berbeda etnis, suku, agama, dan hidup terpisah secara geografis ini merasa memiliki identitas yang sama sebagai orang Indonesia. Apa itu Indonesia? Mengapa kita merasa sebagai orang Indonesia? Nah, jawaban terhadap pertanyaan tersebut berkembang sesuai zaman sejak era prakemerdekaan hingga pasca reformasi. Nah, penjabaran identitas Indonesia itu harus selalu memperhatikan tingginya keragaman di Indonesia, baik secara geografi, biologi, budaya, nilai, bahasa, praktek, dan institusi sosial. Tentunya kita semua akan tahu dan mahasiswa-mahasiswa baru, adik-adik sekalian, keberhasilan dalam memahami identitas Indonesia ini akan membuat perencanaan masa depan lebih mudah dilakukan. Sebaliknya, kegagalan dalam mengenali diri dapat mengakibatkan konflik dan identitas integrasi. Nah, pada tahun 2016, ALMI atau Akademi Ilmuwan Muda Indonesia dan IP, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia itu mengembangkan suatu agenda ilmu pengetahuan Indonesia, menyongsong 100 tahun Indonesia merdeka. Dari 8 gugus yang ditulis, gugus pertama berjudul Identitas, Keragaman, dan Budaya, itu sangat relevan dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Mengapa demikian? Karena di dalam gugus itu ada 3 butir yang pembuktiannya akan kita bicarakan. Pertama, apa yang menjadikan Indonesia Indonesia. Kedua, orang semua basudara. Itu kita tahu, satu bangsa di tengah keragaman. Dan yang ketiga adalah sejarah kita. Nusantara sebagai tapak perjalanan evolusi manusia. Penelitian yang kami lakukan paling tidak telah menjawab isu yang dikembangkan tersebut. Nah, kalau pertanyaan tentang genetika bangsa Indonesia atau manusia Indonesia, itu sebenarnya kalau kita ingin meniti kembali asal-usul manusia Indonesia, kita tentunya tidak bisa melepaskan diri dari asal-usul manusia modern secara global. Dan juga mengaitkan diri ke masa prasejarah maupun peristiwa pokok periode evolusi manusia. Kapan mulai ada manusia modern? Bagaimana cara terjadinya? Secara lambat laun dari dahulu? Ataukah berlangsung cepat dan baru belakangan? Jadi ada 3 pertanyaan mendasar yang menjadi landasan pemilihan strategi mempelajari genetika Indonesia. Pertama, bagaimana menjelaskan asal-usul manusia Indonesia melalui tinjauan genetika. Kedua, dalam kajian tentang pola migrasi, adakah temuan yang dapat menjelaskan siapa manusia Indonesia? Dan yang ketiga, bagaimana kita, manusia Indonesia, mengambil manfaat hasil kajian tersebut tentang asal-usul kita untuk pengelolaan keragaman. Nah, adik-adik mahasiswa,
pengembaraan mencari dan mendefinisikan manusia itu sudah kami lakukan ke seluruh pelosok Indonesia. Kami mengarungi laut, mengarungi sungai beserta jeram, berjalan jatuh bangun melalui pematang, kami terbang dengan pesawat kecil berbaling-baling, mendarat di landasan berlapangan rumput, maupun helikopter. Bukankah itu menarik? Dan menyebabkan kita makin terpesona dengan Indonesia. Semua untuk tujuan satu tujuan. Mengenal saudara kita di tempat terpencil serta menghayati kehidupannya. Siapa manusia Indonesia? Dari mana asalnya? Adakah yang masih bisa disebut sebagai orang Indonesia asli? Nah, setelah 7 dasawarsa menjadi suatu negara persatuan, Indonesia tetap kaya akan keragaman, baik dari sisi sejarah, agama, suku, bahasa, golongan, warna kulit, hingga genetik. Indonesia memiliki lebih dari 500 suku bangsa dengan karakter fisik dan budaya beragam, serta lebih dari 700 bahasa. Dengan menggunakan buku berjudul The Malay Archipelago yang ditulis oleh naturalis Alfred Russel Wallace tahun 1872, dia memiliki nama besar dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama dalam memberikan inspirasi lahirnya teori evolusi bersama Charles Darwin. Itu kita gunakan sebagai acuan. Kami mencoba untuk menyelami apa yang terjadi pada masa tersebut dan menyumbangkan pikiran serta hasil studi genetik bagi pemahaman kita mengenai manusia Indonesia. Dia menetapkan suatu garis maya persebaran fauna dan flora Indonesia dengan sebutan garis Wallace. Garis ini telah memberikan dasar persebaran maupun ciri manusia Nusantara bagian barat dan timur. Walaupun untuk manusia garis bergeser sedikit ke arah timur. Wallace mengamati keragaman populasi yang mendiami kepulauan Melayu. Malaya menurut dia, atau kita mungkin sekarang menyebutnya Nusantara. Populasi Malaya ini mendiami sebagian besar bagian barat. Dan Papua mendiami bagian timur serta pulau-pulau sekitarnya. Di antara keduanya, menurut Wallace, ada populasi yang seolah-olah merupakan hasil dari peralihan atau mungkin campuran. Bayangkan, pertanyaan itu diajukan oleh Wallace pada tahun 1872. Nah, pertanyaan itu kemudian kami jawab lebih dari 100 tahun kemudian. Apa yang membuat Indonesia bisa bersatu di tengah pluralitas ini? Faktor apa saja yang paling kuat bisa kita pakai untuk mengikat persatuan itu? Atau teori sosial baru yang dimunculkan untuk pengelolaan keragaman? Dan apakah ada pola kebijakan sosial yang dapat diterapkan secara efektif untuk memanfaatkan keragaman tadi dalam membangun kohesi sosial dan meningkatkan produktivitas maupun kemakmuran bangsa Indonesia? Pertanyaan lain, tapi semuanya asalnya satu, keragaman. Nah, untuk saya pribadi, walaupun sudah terpapar dengan kemajuan teknologi biologi molekul terkini pada masanya, saya tidak pernah menyangka bahwa akan mampu untuk menguak tabir asal-usul saya pribadi. Yang jelas, dalam perjalanan hidup, banyak yang telah saya alami, dan saya menjadi saksi berbagai perkembangan teknologi baru dalam biologi molekul. Saya mengaku sebagai orang Indonesia, terlahir dari 2 orang tua asal Jawa Timur. Lahir di Pare, kota kecil 25 km dari Kediri, Jawa Timur. Karena itu, mungkin saya menganggap diri saya orang Jawa.
Sebagai seorang ahli genetika molekul, saya sangat menyadari bahwa informasi atau jejak genetik yang ada dalam diri saya merupakan rekam jejak perjalanan nenek moyang atau leluhur saya melalui belahan dunia sampai di Kepulauan Nusantara. Nah, melalui satu laboratorium genetika, cairan ludah saya diperiksa. Selang sebulan kemudian, datanglah informasi mengenai perjalanan leluhur dari sisi ibu atau dari sisi maternal dan dari sisi parental, kedua orang tua saya. Herawati, Anda memiliki haplotipe B7 dari leluhur perempuan. Apa artinya? Demikian berita yang saya peroleh dari berita elektronik. Nah, penelusuran nenek moyang perempuan itu dilakukan dengan menelisik DNA yang namanya disebut DNA mitokondria, yaitu materi genetika atau informasi yang ada di dalam mitokondria setiap sel manusia. Kita semua punya itu. Nah, dengan melacak motif atau kelompokan dari berbagai bahasa di DNA tersebut, bisa dicari leluhur saya itu siapa. Perempuan yang tinggal di Afrika Timur sekitar 180.000 tahun yang lalu. Memiliki haplotip L, motif L. Sekitar 65.000 tahun yang lalu, keturunan dari L ini, jadi leluhur saya paling tua, bermigrasi ke utara, menjadi yang disebut L3. Mereka menyeberangi Laut Merah menuju Tanjung Arab. Perjalanan panjang memicu terjadinya mutasi atau perubahan pada DNA untuk adaptasi. Lalu terbentuk haplotip baru atau motif baru, M, 59.000 tahun yang lalu. Berikutnya dia pergi lagi, bergerak lagi ke arah barat daya Asia dan menimbulkan suatu kelompok baru namanya R. R dari Romeo. Nah, keturunan si R inilah yang menyebar luas ke seluruh penjuru Eropa, Asia, dan percabangan melintas jantung Asia Tengah menuju Asia Timur, dan dari situ ke Kepulauan Nusantara. Percabangan dari yang ke selatan ini membentuk B7 tadi yang diwariskan kepada saya. Jadi saya itu masuk dalam suatu kelompok DNA yang terbentuk sekitar ribuan tahun lalu di daerah India Timur Laut. Ini sangat menarik karena kemudian saya ingin mengetahui siapa dan di mana sebenarnya leluhur saya itu berasal, siapa mereka, saudara-saudara saya itu. Nah, India Timur Laut itu adalah daerah pegunungan, dataran tinggi, itu daerah Himalaya. Di sana ada suatu daerah namanya Gemalaya, di mana suku Khasi tinggal. Mereka menggunakan bahasa yang berbeda dengan bahasa yang dipakai di Nusantara. Mereka bahasanya namanya Austroasiatik. Tapi si golongan ini, berbahasa Austroasiatik ini juga bermigrasi dan berjalan ditemukan di India Timur dan Asia Tenggara. Dan mereka rupanya sudah menduduki daerah atau mendiami daerah situ cukup lama. Jadi tadi ada kelompok gen yang berbeda, melewati suatu koridor panjang menuju ke Nusantara. Saya adalah turunannya. Nah, para mahasiswa baru, bapak-bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian, genom yang diwariskan oleh kedua orang tua saya yang diturunkan secara parental itu akan dapat menceritakan kisah penurunan dari DNA dua sisi. Saya orang Jawa dan berharap mendapatkan
pola khas Jawa. Apa yang saya terima? Apa yang saya miliki? Pola genom yang mengandung 99,8% Asia Timur dan American Aborigin atau Native Indian. Coba untuk melihat secara detail apa yang dimaksud dengan gambaran besar tadi. Ternyata 96,8% DNA saya Asia Tenggara. Saya terima itu. 2,9% dari Asia Timur. Jadi saya memiliki darah Tionghoa dalam DNA saya. Kecipratan DNA Tionghoa. Nah, itu saja sudah memberikan gambaran adanya pembauran. Mungkin yang paling mudah untuk memberikan pengertian pada publik tentang isu kemurnian atau asli atau tidak asli dari studi genetika adalah apa yang dilakukan, yaitu tes DNA pada beragam individu. Seperti pada suatu pameran yang diadakan pada tanggal 15 Oktober 2019 mengenai asal-usul orang Indonesia atau ASOI. Itu merupakan kegiatan kolaborasi antara Historia dengan Kemendikbud. Pameran ini menampilkan hasil tes DNA sukarelawan. Tokoh-tokoh yang dikenal publik. Najwa Shihab, Hasto Kristianto, Grace Natali, Budiman Sujatmiko, Mira Lesmana, Ayu Utami, Riri Riza, Ariel Noah, serta hasil tes DNA dari peserta umum terpilih yang mendaftar. Apa yang kita dapatkan? Apa yang diharapkan dari situ? Grace Natali, Najwa Shihab, semua di luar dugaan. Najwa memiliki sekitar 10 pola leluhur genetik. Dominansinya 48,54% Asia Selatan. Afrika Utara 26,8%. Disusul dengan Asia Timur, Afrika Diverse, itu berarti adalah dari Afrika yang kemudian tinggal di daerah-daerah lain, Eropa Utara, dan lainnya. Kalau mau dilihat, harus dicari-cari itu kemana darah Arabnya. Demikian pula dengan Grace, yang walaupun 76,2% dari leluhur Tionghoa, 21% sama dengan Asian American yang sudah keluar dari daratan Asia. Ada Asia Selatannya, ada India Brahmin, dan ada Timur Tengah. Hasto Kristianto dan Budiman Sujatmiko bahkan memiliki DNA yang sama dengan DNA Samaritan. Jadi di situ kelihatan bagaimana sebenarnya contoh-contoh itu memberikan gambaran adanya pembauran. Nah, Indonesia, kalau kita sekarang bicara mengenai Indonesia, tadi kita bicara mengenai individu. Hampir seperti ringkasan presentasi ini. Ada beberapa butir penting. Sebagai negara maritim, Indonesia itu dianugerahi dengan budaya dan bahasa yang sangat beragam, serta dipengaruhi oleh beberapa gelombang migrasi. Bahwa umur Homo sapiens bermukim di Indonesia sudah lama terbukti dari adanya tinggalan seni gambar cadas yang usianya sudah 67.000 tahun. Homo sapiens di Nusantara ini hidup berdampingan dengan manusia purba, Homo neanderthalis, Homo floresiensis. Populasi Indonesia Timur ada jejak dengan Homo denisova, sebelah barat dengan Homo neanderthal. Lalu, perjalanan kami menelusuri asal-usul manusia itu membawa kami juga ke tempat-tempat yang cukup terpencil dengan adat istiadat yang masih sangat kuat dan mendapatkan banyak informasi genetik. Papua memiliki bahasa yang sangat beragam. Tercatat adanya lebih dari 260 bahasa yang menyatakan bahwa adanya besaran yang sama juga dengan populasi etnik. Jadi kita pun
harus mempelajari tidak hanya marka, tetapi juga berbagai banyak penyakit endemik yang terjadi di daerah itu. Para mahasiswa, apa yang dinamakan marka populasi? Tidak hanya genetik loh. Coba kita lihat apa yang ada dan mungkin tidak saudari bayangkan. Seni bahasa sebagai marka populasi. Hanya bahasa yang bisa